Makam dan riwayat sejarah Datu Sapat Tambilahan Abdurrahman Siddiq. Nama aslinya adalah Abdurrahman Siddiq. Beliau adalah salah seorang ulama yang lahir pada tahun 1857 Masehi. Di desa Dalam Pagar, Martapura, Kalimantan Selatan. Ia lahir di akhir masa pemerintahan Sultan Adam Al-Watsik Billah bin Sultan Sulaiman Al-Mutamidiloh yang memerintah di Kerajaan Banjar sejak tahun 1825 sampai 1857 Masehi. Nama ayahnya adalah Haji Muhammad Afif, Datu Landak, bin Anang Mahmud bin Haji Jamaluddin bin Kiai Dipasunda bin Pardi, Pangeran Diponegoro, sedangkan ibunya Safura binti Haji Muhammad Arsyad, Mufti Lamak, Pagatan. Sewaktu ia berusia kurang lebih 3 bulan ibunda tercinta meninggal dunia, kemudian ia diasuh oleh saudara perempuan ibunya yang bernama Saidah. Di dalam asuhan Saidah ia juga tidak lepas dari pemeliharaan kakek dan neneknya. Menjelang usia setahun, kakeknya, yaitu Mufti Haji Muhammad Arsyad bin Mufti Haji Muhammad Asad meninggal dunia pula. Maka sejak itulah hingga dewasa Abdurrahman kecil tinggal bersama neneknya yang bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah seorang perempuan yang berilmu pengetahuan dan suka beribadah, maka di dalam pemeliharaannya itu Abdurrahman dididik serta diajari membaca Al-Quran. Kemudian setelah umurnya benar-benar dewasa maka oleh neneknya Abdurrahman kecil disuruh belajar ilmu agama kepada guru-guru yang berada di desa Dalam Pagar, Martapura. Adapun guru-gurunya sewaktu di kampung Dalam Pagar Martapura, antara lain 1. Kiai Haji Muhammad Said Wali. 2. Kiai Haji Muhammad Hatib. 3. Kiai Haji Abdurrahman Muda. Kemudian setelah sekian lama ia belajar ilmu agama di kampung halaman, maka ingin pula ia meneruskan belajarnya ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Menurut riwayat, sebelum ia pergi ke kota suci Makkah, demi untuk melaksanakan cita-cita tersebut beliau rela berdagang, yakni sebagaimana layaknya orang Banjar, Kalimantan Selatan waktu itu, beliau berdagang perhiasan emas dan perak serta permata hingga keluar daerah. Adapun daerah yang menjadi tujuannya antara lain, Pulau Bangka, Sumatera Selatan, Padang, Sumatera Barat dan daerah lainnya. Kurang lebih 5 tahun beliau pulang pergi berdagang, namun semangat menuntut ilmu masih tetap kuat di hatinya, dan di dalam berdagang itu beliau telah berhasil, yakni dengan mendapat keuntungan yang lumayan dan cukup buat melaksanakan cita-citanya semula, yaitu menuntut ilmu ke tanah suci Makkah. Selanjutnya setelah mendapat izin dan doa restu dari orang tua, maka pada tahun 1887 Masehi, berangkatlah ia dari Pulau Bangka, Sumatera Selatan, menuju tanah suci Makkah. Selama di kota Makkah Al-Mukarramah beliau sangat rajin dan tekun menuntut ilmu, di antara guru-gurunya di Makkah adalah 1. Said Bakri Syatta. 2. Said Ahmad Zaini Dahlan. 3. Syekh Muhammad Said Babashil. 4. Syekh Nawawi Al-Bantani. Adapun teman-temannya yang semasa ketika itu dan sama-sama belajar di kota Makkah antaranya adalah 1. Syekh Ahmad Hatib Minangkabau. 2. Syekh Ahmad Dimyati, Mufti Makkah, tahun 1912. 3. Syekh Abdullah Zawawi. 4. Syekh Said Al-Yamani. 5. Syekh Abdul Qadir Maidailing, penulis kitab penawar bagi hati yang berasal dari Batak. 6. Syekh Umar Sumbawa. 7. Syekh Awang Kenali, Kelantan, Malaysia. 8. Hadratusi Syekh Hashim Asyari, Jombang. 9. Syekh Jamil, Jaho, Sumatera Barat. 10. Syekh Ali Junaidi, Berau, Kalimantan Timur. 11. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Bukit Tinggi, Padang, Sumatera Barat. Selama kurang lebih 7 tahun Syekh Abdurrahman bermukim di kota Makkah, 5 tahun belajar ilmu agama dan 2 tahun mengajar tauliyah di Masjidil Haram. Nama aslinya adalah Abdurrahman, kemudian ditambah oleh salah seorang gurunya di Makkah dengan Siddiq. Kemudian di dalam masanya mengajar timbullah hasrat untuk pulang ke tanah air, karena menurutnya lebih utama menyebarkan ilmu yang sudah didapat itu di tanah air sendiri. Dan akhirnya,
Setelah mendapat izin serta restu dari guru-gurunya di Makkah dalam tahun 1894 Masehi, pulanglah beliau ke Indonesia bersama salah seorang temannya yaitu Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Setelah sampai di Batavia, Jakarta tempo dulu, keduanya berpisah menuju daerah masing-masing. Kedatangan Syekh Abdurrahman Siddiq di kampung halaman Martapura mendapat sambutan yang sangat meriah di kalangan masyarakat setempat, lebih-lebih lagi sanak famili dan keluarga, yang mana sudah cukup lama berpisah. Dan di dalam suasana yang penuh dengan kegembiraan itu Syekh Abdurrahman juga merasa haru dan sedih karena orang yang memelihara, menyayangi dan membiayainya sejak kecil tidak hadir menyambut kedatangannya. Beliau lebih dahulu meninggal dunia sewaktu Syekh Abdurrahman Siddiq masih menuntut ilmu di Tanah Suci Makkah. Hampir setahun ia berada di Martapura, Kalimantan Selatan, kemudian ia bersama-sama keluarganya hijrah ke suatu daerah di Pulau Sumatera. Indragiri adalah sebuah kerajaan yang terletak di Kepulauan Riau, Sumatera, kesultanannya di bawah Sultan Kerajaan Johor, Malaysia. Di Indragiri Syekh Abdurrahman Siddiq sekeluarga tinggal di suatu kampung yang bernama Sapat. Di kampung ini awalnya ia membuka lahan pertanian dan perkebunan serta membuat irigasi untuk pengairan sawah-sawah. Dengan demikian banyaklah orang-orang yang berpindah ke kampung ini dan akhirnya ramailah kampung tersebut dengan bertambahnya penduduk. Sebagai seorang ulama beliau tidaklah mengabaikan kewajibannya untuk memberikan nasihat-nasihat agama kepada masyarakat yang kemudian ramai pula lah kegiatan keagamaan di kampung ini seperti adanya majelis taklim yang beliau pimpin sendiri. Setelah sekian lama beliau bersama keluarganya tinggal di kampung tersebut, akhirnya namanya sebagai salah seorang ulama akhirnya tersebar di segenap pelosok kerajaan negeri Indragiri. Hingga pada suatu hari, datanglah utusan dari istana kerajaan negeri Indragiri menemuinya, yang menyampaikan undangan agar Syekh Abdurrahman Siddiq bersedia datang ke istana Sultan di Rengat. Maka oleh Syekh Abdurrahman undangan Sultan itu beliau terima dan beliau bersedia untuk datang ke istana. Kedatangannya di istana disambut dengan suasana yang penuh rasa persaudaraan antara Syekh Abdurrahman dengan Sultan. Nama Sultan tersebut adalah Sultan Mahmud Syah. Di dalam pertemuan itu sang sultan memohon agar ia bersedia menjadi mufti kerajaan Indragiri. Memang sebelumnya beliau pernah ditawarkan jabatan mufti, yaitu sewaktu beliau di Jakarta diminta oleh gurunya Habib Usman bin Yahya untuk menggantikannya sebagai mufti di Batavia, Jakarta, namun tawaran itu ia tolak dengan halus. Adapun di Indragiri, Sultan Mahmud Syah berulang kali mengharap agar beliau menerima tawarannya itu. Semula beliau menolaknya, namun Sultan memohon dengan berdasarkan untuk kepentingan umat Islam, maka permohonan Sultan ini akhirnya beliau kabulkan. Kemudian di samping sebagai mufti, Syekh Abdurrahman tetap mengajar dan berdakwah, bahkan sempat pula menyusun beberapa kitab agama, seperti Tauhid, Fikih dan Tasawuf serta kitab-kitab lainnya yang berkaitan dengan masalah agama, di antaranya adalah 1. Aqaidul Iman 2. Fathul Alim 3. Amal Marifat 4. Mawizah Lin Nafsi 5. Majmu'ul Ayat wal Hadith 6. Takmilah Qaulul Mukhtasar 7. Asrarus Salah 8. Kumpulan khutbah Jumat dan 2 hari raya 9. B. Petik terbalik Ul Hayawan Lil Kafirin 10. Kitabul Fara petik terbalik Id 11. Syair ibarat Habar Kiamat 12. Syajarah Al-Arsyadiyah 13. Pelajaran agama Islam untuk anak-anak. Kemudian di dalam mengembangkan tugas mengajar dan berdakwah serta sebagai mufti yang tentunya tidak lepas dari tantangan dan rintangan. Namun semua itu ia hadapi dengan taat, sabar dan istiqomah serta hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut keterangan dari salah seorang keturunannya, selama Syekh Haji Abdurrahman menjabat sebagai mufti di kerajaan Indragiri, beliau tidak pernah menggunakan gaji jabatan tersebut untuk dirinya, namun gaji itu ia bagi-bagikan kepada orang yang lebih memerlukan. Adapun biaya hidup sekeluarga beliau dapatkan dari hasil sawah dan kebun miliknya sendiri, bahkan dari hasil itu banyak murid-muridnya yang beliau tanggung pendidikan dan biaya hidupnya.
Setelah sekian lama Syekh Abdurrahman bermukim di Sapat, Indragiri, maka pada kali terakhir ia datang ke Martapura, Kalimantan Selatan untuk ziarah ke makam datuknya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tidak berapa lama setelah kembali ke Sapat, Indragiri, beliau pun mendapat sakit. Maka pada hari Senin tanggal 4 Sya'ban 1356 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 10 Maret tahun 1939 Masehi, rohnya yang mulia kembali ke rahmatullah dalam usia 82 tahun. Jasadnya dimakamkan di Kampung Hidayat, Sapat, Indragiri, Tambilahan, Sumatera. Kepergiannya ke hadirat Sang Khalik dengan membawa amal bakti yang tidak ternilai harganya, karena di masa hidupnya yang hanya menuntut ilmu dan beribadah serta mengajak orang-orang ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.